Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lu itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ya Haji Matutin Usman Al-Bantani memberikan pencerahan yang maha dahsyat kepada orang yang notabene masih meragukan. Di komplek di mana muhibin itu berada, sengaja datang kepada Kiai Haji Matutin Usman Al-Bantani untuk minta ketegasan. Bahkan ada yang nyelekit, menyudutkan, itu hal yang biasa. Maka diberikan pencerahan-pencerahan yang notabene agar masyarakat atau orang-orang yang mungkin belum paham dengan apa itu tesis, bagaimana itu nasab tanpa alwi, yang notabene dikaji oleh Kiai Matutin Usman Al-Bantani terkonfirmasi sebagai Rasul, maka masyarakat diberi pengertian. Tentunya antara nasab dengan ilmu, ya, sanad keilmuan itu akan berbeda karena ilmu itu datang dari Allah, walaupun kita manusia juga datang dari Allah, tapi secara keilmuan, ya, kita harus tegak lurus, tidak ada unsur kebencian, dendam, tidak unsur sakit hati, iri dan lain sebagainya. Makanya kita selaku umat Rasulullah SAW harus cerdas. Bagaimana dengan pikiran yang jernih ini Kiai Matutin ini dalam posisi yang benar atau tidak, hanya akal-akalan. Nah, itu perlu kita mengkaji, mengaji, mengerti, mendengarkan dari setiap pembicaraan yang disampaikan oleh Kiai Haji Matutin Usman Al-Bantani agar mengambil sebuah langkah kesimpulan itu tidak salah. Karena biar bagaimanapun, ya, kajian-kajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Matutin Usman Al-Bantani itu menyangkut hajat orang banyak, terutama umat Rasulullah SAW, karena menyangkut kemurnian kesucian tetesan darah Rasulullah SAW. Tidak gampang menyampaikan sebuah kebenaran, tetapi saya punya keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Matutin Usman Al-Bantani paling tidak mencerdaskan masyarakat. Biar oknum-oknum yang notabene saat ini sedang keliaran ke sana kemari untuk menuruti hasrat nafsunya, hatinya, bisa terbendung. Paling tidak ya meminimalisir kegiatan mereka yang notabene tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, yang senangnya meminta dengan memaksa, yang senangnya membuat sakit hati orang, ya. Tentunya ini bisa diminimalisir dengan adanya tesis Kiai Haji Matutin Usman Al-Bantani. Kita simak videonya. Sekali lagi lah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad orang Jawa daripada Baklawi ini. Itu Kiai dapatnya dari mana? Ya saya kan punya teman dokter dari BRIN. Dokter dari BRIN yang sekarang beliau giat untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang bahwa pengakuan Baklawi ini secara ilmu DNA itu mustahil. Jadi secara ilmu DNA mustahil, secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi dalam ilmu sejarah. Tidak terkonfirmasi itu apa? Maudhu'un munqati'un mardudun. Nasab mereka itu tidak menerima. Ya silahkan kalau tidak menerima, dalilnya mana? Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada dalilnya. Bahkan kalau mereka memberikan dalil itu yang akan memakan mereka. Semakin mereka membuat dalil itu yang memakan mereka. Kenapa? Ya orang nggak ada apa-apaan di sananya, blank. Ditulis sekarang ini manuskrip, bikin sendiri. Ya emangnya manuskrip palsu itu nggak bisa diteliti? Bisa diteliti, Pak. Nggak bisa. Manuskrip itu bisa diteliti. Orang nggak bisa ngebohong dengan kertas, nggak bisa. Kalau misalnya dia ini salinan, kayak kemarin Murtado Az-Zabidi. Murtado Az-Zabidi katanya mengarang kitab Ar-Raudul Jali. Murtado Az-Zabidi itu 1205.
abad 13 Hijriah awal. Katanya mengarang kitab Aradul Jalil. Ini Az-Zabidi ulama besar, pensarah kitab Ihya Ulumuddin. Pensarah. Makanya Yai Afif husnudon pada Imam Zabidi, Yai Afifuddin Muhajir, wakil Rais Am. Wah, kalau misalnya beliau bikin status nasabu ba'alwi bainal musbitina wal munfir, Kiai Imad lahu dalilun wa Murtada Zabidi lahu dalilun. Kiai Imad punya dalil, Murtada Zabidi punya dalil. Waduh, berarti kata saya Yai Afif belum tahu kalau kitab Murtada Zabidi Aradul Jalil ini palsu. Maka saya bikin tulisan laporan kepada Yai Afif bahwa kitab ini palsu. Dari mana mengetahui kepalsuan? Gampang. Karena kitabnya sekarang sudah dicetak oleh pakar muhakkik yang ada di Yaman, namanya Ba'zib. Nah, di dalam terbitan yang terbaru 2022 itu dia membuat sebuah muqaddimah di dalam kitab cetakannya itu yang menerangkan bagaimana bisa adanya kitab Aradul Jalil. Ternyata di dalam penelitian Ba'zib itu, Dr. Ba'zib dari Yaman, bahwa kitab yang dikatakan karangan Murtada Zabidi ternyata tidak dikenal. Kitab itu disebut manuskripnya ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini wafat 50 tahun yang lalu. Di dalam keterangan itu dia mendapatkannya dari sebuah manuskrip yang ada di Khazanah Al-Wafaiyah di Mesir. Diteliti oleh Ba'zib, kitabnya tidak ada. Yang katanya tulisan seseorang yang bernama Abdul Mu'ti. Katanya ini tulisan Abdul Mu'ti, saya menyalinnya dari sana. Ternyata tulisan Abdul Mu'ti itu tidak ada. Berarti kalau tidak ada, dia mengarang. Lalu bagaimana, apa motifnya seorang Mesir yang bernama Muhammad Hasan Qasim menulis tentang Ba'lawi? Ada benang merahnya, yaitu karena dia teman seseorang di Mesir yang bernama bin Yahya. Saya lupa apakah Ali atau Muhammad bin Yahya, dari keluarga Ba'alwi. Dan Alwi bin Tahir yang ada di Bogor dan di Johor, karena dia itu sering bolak-balik Bogor, Johor, karena punya tugas sebagai mufti di Johor, orang Ba'lawi, mendapatkan manuskrip ini dari bin Yahya Mesir ini. Lalu bin Yahya Mesir ini, menurut asumsi saya, dia menyuruh Hasan Muhammad Qasim untuk menulis itu. Kemudian Ba'zib ingin mengetahui siapa sih Hasan Muhammad Qasim. Diteliti oleh Ba'zib, ternyata Hasan Muhammad Qasim memang tukang bikin kitab palsu. Dia telah terbukti memalsukan seorang ulama besar namanya Al-Ubaidili Al-Aqiqi, ulama besar yang hidup di abad 3 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sendiri, Muhammad Qasim ini, dengan judul Az-Zainabat, Zainab gitu. Ternyata kitab ini kemudian bukan atas nama dia dicetaknya, tapi atas nama ulama yang hidup di abad ketiga. Maka kata Ba'zib, kitab Aradul Jalil pun sama, kemungkinan besar kronologisnya seperti kitab Az-Zainabat ini, muncul dari ruang hampa, kemudian agar laris, kemudian ditulis nama ulama yang hidup di masa lalu. Itu yang terjadi. Itu bukan hanya satu, ada lagi kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Ini kitab Abnaul Imam yang kemarin Pak Muhdor marah-marah sama saya tuh, Imaduddin Dajjal. Ini kitabnya ada, kitab abad keempat, 473 Hijriah. Di sini disebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Kata saya, ini baru bangun orang ini. Saya sudah meneliti kitab itu sudah 2 tahun yang lalu dan sudah sering dibahas oleh orang-orang yang membela Ba'lawi. Tapi ternyata dia mungkin ada yang bisikin, Beb, kitabnya ada tuh. Dia mungkin nggak mengikuti diskusi ini.
Akhirnya dengan pede sambil marah-marah, mana katanya Ibad menantang Ba'lawi, ini Muhdar Al-Hamid sudah ada, pakai ini kitabnya. Dikerjain sama temennya dia itu. Ya Allah, kekasihan amat dia dikerjain orang. Dia udah pede, kan kitabnya kitab asli bener tuh, kitab yang dicetak, bahasanya juga Arab. Ya siapa orang yang tidak sekolah itu, orang yang tidak mengerti metodologi penelitian pasti akan langsung, karena banyak ulama kita juga kiai-kiai pakai kitab itu, Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Padahal kalau dibaca muqaddimahnya sudah jelas. Jadi kalau kita baca kitab sejarah bapak-bapak, baca muqaddimahnya dulu. Pentahqiq itu kalau kitab masa lalu, di muqaddimah itu dia menerangkan bagaimana ini sampai kitab 1000 tahun kok bisa ketemu di saya. Itu dia menerangkan dulu, kitab ini saya temukan begini, metodologi yang saya gunakan adalah sama sekali tidak menambahi. Itu dia akan mengatakan begitu kalau misalnya asli. Kalau ada yang kosong, maka akan saya beri tanda titik 3, titik. Itu ulama-ulama muhakkik yang jujur. Ada juga muhakkik yang bukan tidak jujur, dia merasa mempunyai ilmu tentang apa yang tidak ada itu, misalnya sobek, tapi dia bisa melihat manuskrip yang mirip, kemudian kitabnya beda, tetapi ibarahnya, narasinya sama, maka kemudian walaupun sobek dia tambahin, tapi dia beri keterangan dalam footnote bahwa ini diambil dari kitab lain, tapi dengan ada di muqaddimah keterangannya. Ada juga yang tidak jujur, seorang muhakkik kitab masa lalu itu, yaitu dia ambil kitab Abnaul Imam itu yang ditulis 199 Hijriah, tahunnya itu 199 Hijriah, namanya Imam Toba-Toba. Kemudian dicetak hari ini oleh Yusuf Jamalul Lail, diberi angka tahun 400 Hijriah. Jadi ulamanya tahun 199 Hijriah, di jilidnya disebutkan 473 apa 37, saya lupa, itu sekitar itu. Kemudian dikatakan ditulis oleh dia dan ditambahi oleh dia, Yusuf Jamalul Lail yang hidup sekarang itu, dicetak atas nama ulama masa lalu. Ininya pemalsuannya itu luar biasa. Makanya orang itu kalau baca Abnaul Imam bingung, karena khotnya, komputernya itu sengaja khot yang susah dibaca juga. Coba baca kitab Abnaul Imam, susah dibacanya kitab itu. Kenapa? Supaya orang bosen. Supaya orang bosen dulu, lah yang penting keterangannya, gak usah ini mah susah dibacanya. Dan lihat di dalam kitab Abnaul Imam itu, judulnya gede kan, Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Tapi sebenarnya dia tidak terlalu bohong juga. Ada judul kecil di atas Abnaul Imam itu, dia kasih judul kecil, Al-Aqdul Masi. Coba lihat, itulah sebenarnya nama kitabnya Al-Aqdul Masi, itu yang dikarang oleh Yusuf Jamalul Lail 1440 Hijriah. Mbek wingi ku mati nek mbek 2 tahun. Tapi di dalam kitabnya ditulis abad ke-5. Ning jerone dia sebutkan, di dalamnya dia sebutkan ini kitab ulamanya wafat tahun 199 Hijriah. Tapi kemudian naskahnya ada di cucunya yang hidup di abad ke-5, namanya sama, Toba-Toba kan, nama marga seperti Ogan semua namanya. Kalau di Medan tuh batu bara semua. Kalau yang gas semua. Nah ternyata begitu. Jadi sudah, aduh kata saya 2 tuh kan. Ada lagi kitab aneh namanya Tarikh Sambal. Kitab Tarikh Sambal dicetak, katanya ini kitab karya ulama Ba'lawi abad 10. Diteliti oleh ulama-ulama ahli tahqiq. Ini jangankan kitabnya, orangnya pun tidak ada, itu yang bernama Syekh Sumbul itu tuh.